Siapa yang tidak tahu Jalan Kasablanka? Sambungan dari Jalan Dr. Satrio Kuningan hingga ke Jalan Lapangan Ros di Tebet. Jalur arteri yang setiap jam sibuk, khususnya saat pagi dan sore, berubah menjadi lautan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sumber kemacetan ada di ujung jalan layang non-tol ini. Tepat di jantung kemacetan ini, di kiri jalan ini, ada Mall Kota Kasablanka. Mall Kota Kasablanka mulai dibangun sekitar tahun 2007 dan resmi beroperasi pada 28 Juli 2012. Kemudian diresmikan secara penuh pada 31 Agustus 2012. Mall ini dikembangkan oleh Pakuwon Group di kawasan Superblok Kota Kasablanka seluas 11,5 hektar. Berlokasi di Jalan Raya Kasablanka Kafling 88, Jakarta Selatan. Area ini juga mencakup apartemen Casa Grande, gedung perkantoran 88, dan Pakuwon Tower. Nah, Mall Kota Kasablanka paling populer disebut Kokas. Ini menjadi salah satu pusat perbelanjaan populer di Jakarta Selatan sejak dibuka pada 2012. Mall ini juga dikenal memiliki tingkat kunjungan yang sangat tinggi, terutama pada akhir pekan dan jam pulang kerja di sore dan malam hari. Sekarang ini grup Pakuwon Jati sedang membangun sesuatu yang ambisius, superblok baru di sebelah timur Mall Kota Kasablanka, yaitu pengembangan superblok baru, extension Mall Kokas baru, Tower Eluna dan Tower Elora berupa bangunan apartemen kelas premium serta tower hotel bintang 4 dan 5. Wah, keren ya. Lahan kosong yang tadinya adalah area parkir mobil dan motor terbuka akan disulap menjadi superblok baru. Dua gedung pencakar langitnya adalah bangunan apartemen kelas premium. Tentunya harganya akan mahal. Berdasarkan info dari bagian penjualan unit apartemen, harganya yang paling murah adalah 4,2 miliar rupiah untuk unit apartemen terkecil termasuk PPN 10%. Mengapa harganya sebesar itu untuk apartemen premium di lokasi jalan arteri, bukan jalan protokol ya? Apakah karena lantainya menggunakan marmer impor dan fasilitasnya yang super mewah dan lengkap seperti resort? Apakah harga sebesar itu untuk membayar waktu kalian yang habis di jalanan? Kali ini kita akan bedah tuntas dari sudut pandang arsitektur, properti, dan realita lapangan. Siapakah yang merancang kompleks bangunan baru ini? Apakah benar arsiteknya adalah DP Arsitek dari Singapura yang biasa menjadi langganan grup Pakuwon? Jika apartemen fase lama dan gedung perkantoran identik dengan warna biru dengan pola mosaik ala Kasablanka di Maroko, Afrika Utara, maka bangunan superblok baru akan hadir dengan fasad coklat perunggu yang lebih futuristik, lebih gagah dan anggun, mungkin karena warna coklat perunggu yang sangat dominan. Masuk ke bagian lobi, kita disambut dengan double high ceiling dan desain plafon geometris yang rumit. Kesannya jelas, ini adalah standar properti bintang 5. Grup Pakuwon sedang menciptakan sebuah oase yang di tengah hiruk pikuk Jakarta yang penuh sesak dan kering. Mengapa orang mau tinggal di sini meski aksesnya cenderung macet? Jawabannya adalah Mall Kota Kasablanka. Jika kita bandingkan dengan Lotte Shopping Avenue atau Mall Kuningan City di Jalan Dr. Satrio, sama-sama di Jakarta Selatan semuanya, Kokas menang telak dalam menarik massa. Kelasnya mungkin setara dengan Grand Indonesia, bukan Plaza Indonesia yang ultra eksklusif ya. Mall Kokas adalah Family and Foodie Mall. Food Society-nya sangat kenal dan selalu ramai. Bagi calon penghuni Eluna, mereka akan mempunyai mall baru yang terhubung dengan Mall Kokas lama. Gabungan mall ini adalah pantry dan living room raksasa para penghuni apartemen baru.
Apakah suksesnya Mall Kokas akan menjamin nilai investasi dan captive market sewa lebih menguntungkan untuk apartemen kelas premium? Di lantai P12 ada fasilitas yang sangat spesifik, pet park atau taman khusus untuk hewan peliharaan. Ya, Eluna adalah hunian pet friendly. Lalu ada lagoon pool yang masif dan zen garden. Di sini konsepnya adalah one stop living. Penghuni apartemen tidak perlu keluar kawasan untuk belanja, makan, atau nonton bioskop. Grup Pakuwon berhasil menciptakan penjara emas. Begitu nyaman di dalam sampai kalian malas untuk keluar. Tetapi ada info menarik mengenai mereka yang tinggal di apartemen kota Casablanca. Saya sempat berbincang dengan salah satu penghuni Casa Grande. Keluhannya adalah macet untuk menuju ke kawasan Kokas pada jam sibuk. Si penghuni bilang jika pulang kerja di atas jam 5 sore akan menghadapi kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Itu tantangan fisik dan mental. Strateginya, dia pulang kerja sebelum jam 3 sore. Tetapi penghuni yang lain bagaimana? Masalahnya lagi, akses transportasi umum di kawasan ini juga terbatas. Hanya ada bus Transjakarta rute 5F, 6Q, 6C, 6D atau Jaklingko 48A dan Mikrolet nomor 44 yang semuanya juga terjebak kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi. Tidak ada angkutan massal berbasis jalur rel. Berbeda dengan apartemen Saint Regis di Jalan Rasuna Said yang dekat dengan LRT Jabodebek atau Sudirman II di Jalan Jenderal Sudirman yang dekat dengan MRT, KRL komuter lain, LRT Jabodebek, dan bus Transjakarta. Di Jalan Casablanca, kemewahan kalian masih bersentuhan dengan jalan aspal yang macet. Mari kita bedah harga apartemennya. Unit 80 meter persegi dibanderol 4,2 miliar rupiah. Dengan skema cicilan pembayaran DP 10% atau 420 juta rupiah dibayar 3 bulan, sisanya sebesar 3.780.000 rupiah membayar ke developer 48 kali atau sekitar 78 juta rupiah per bulan. Artinya hunian ini memang ditujukan untuk mereka dengan penghasilan minimal 100 juta rupiah per bulan. Tidak banyak yang bisa mendapatkan peluang membeli unit apartemen di sini. Secara manajemen keuangan ini adalah tentang membeli waktu. Jika kalian bekerja di Pakuwon Tower atau 88, Eluna adalah pilihan sempurna. Kalian cukup jalan kaki ke kantor. Tetapi jika mobilitas kalian tinggi ke seluruh kawasan Jakarta, biaya yang kalian bayar bukan cuma cicilan, tetapi juga biaya peluang dari waktu yang hilang di jalan. Jadi kesimpulannya, jika kalian punya uang cash dan butuh tempat tinggal segera yang strategis, Casablanca fase lama adalah pilihan logis jika memang suka dengan lokasi di kawasan Kokas ini. Tetapi jika kalian mencari kualitas material superior seperti lantai full marmer impor dan sanggup menunggu hingga serah terima di tahun 2029, Eluna adalah aset yang menarik. Tetapi bagi saya pribadi, kemewahan tanpa pilihan kemudahan mobilitas adalah kompromi yang berat. Kawasan ini sangat butuh terobosan jangka panjang, seperti misalnya jalur LRT baru yang menghubungkan Tanah Abang ke Kampung Melayu. Jika bisa terwujud, sangat ideal sekali, tidak harus mengandalkan mobil pribadi. Eluna adalah surga bagi mereka yang hidupnya sudah berputar di dalam superblok ini. Tetapi mungkin menjadi penjara emas bagi mereka yang harus menembus kemacetan lalu lintas Jakarta setiap harinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga 4,2 miliar rupiah sepadan dengan kemacetan di Jalan Casablanca? Tulis di kolom komentar. Saya Wibi Kembara. Sampai jumpa di ulasan properti berikutnya.